Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan membimbing kita agar terus istiqomah untuk mempelajari syariat Islam yang mulia ini. Demikian pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini, yang dengannya kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid, di dalam bab yang penulis bawakan, suatu bab yang mana penulis memulainya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-191 sampai 192. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Ya, tentunya pembahasan ini dan seterusnya muallif, penulis buku banyak membawakan dalil-dalil yang mana dalil-dalil tersebut menjelaskan perbuatan orang-orang yang banyak yang menyelisihi tauhid, yaitu banyak melakukan kesyirikan, amalan-amalan kesyirikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun." Apakah mereka berbuat kesyirikan mala yakhluk, kepada orang-orang yang ataupun kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahum yukhlakun, sedangkan mereka itu adalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa menolong terhadap diri mereka sendiri dan tidak pula bisa menolong orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelekkan orang-orang musyrikin karena mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya daripada sesembahan-sesembahan yang mana sesembahan tersebut tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Walaysa fiha ma tastahiqqul ibadah. Makanya apa yang tidak bisa menciptakan, maka itu tidak pantas untuk diibadahi. Wala tadfa'u ad-dar amman da'aha. Dan sesuatu yang diminta kepada selain Allah, mereka juga tidak bisa menyingkirkan mara bahaya. Bal wala tadfa'u an anfusiha wa idza kanat hadhihi haluhum batalat da'watuhum. Bahkan tidak bisa pula menyingkirkan bahaya yang menimpa diri mereka sendiri, yaitu sesembahan itu sendiri tidak bisa menyingkirkan bahaya untuk mereka, apalagi untuk menyingkirkan bahaya selain daripada mereka. Kalau sudah begitu keadaannya, maka batallah peribadatan kepada mereka. Karena mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permintaan. Li'annal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Karena makhluk itu sejatinya tidak bisa jadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah beda kedudukannya. Yang satu adalah khaliq, pencipta, yang satu adalah makhluk yang diciptakan. Keduanya ini tidak bisa jalan bersamaan. Tidak akan bisa. Wal ajiz la yakunu syarikan lil qadir. Karena sesuatu yang lemah itu tidak bisa jadi sekutu bagi sesuatu yang kuat, yang bisa melakukan apapun itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita bacakan
ya ayat barusan di dalam surat Al-A'raf, kita akan ambil beberapa faedah. Yang pertama, butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun ala makhlukin ajiz. Ya, batalnya kesyirikan itu karena ya kesyirikan itu adalah menggantungkan kepada makhluk yang lemah. Ya. Menggantungkan sesuatu kepada makhluk yang lemah, ya ini sama saja melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, annal khaliq huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, khaliq artinya pencipta, yang menciptakan alam jagat ini. Ya, langit dan bumi beserta isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menciptakannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan untuk menciptakan langit dan bumi, untuk menciptakan seekor lalat pun tak ada yang mampu. Ya. Oleh karena kita sudah memahami kaidah ini, yaitu bahwasannya khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya peribadatan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, yang mana di dalam ayat ini ada soal ataupun pertanyaan tapi sifatnya adalah pengingkaran. Apakah mereka berbuat syirik kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka adalah sesuatu yang diciptakan. Ya, di sini ada soal tetapi soalnya bersifat pengingkaran. Kemudian yang selanjutnya, al-istidlalu bitauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Ya, berdalil dengan tauhid rububiyah untuk ya beristidlal kepada tauhid uluhiyah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ya tauhid ar-rububiyah, yaitu masalah penciptaan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dalil untuk ya membenarkan tauhid uluhiyah. Artinya hanya Allah lah yang bisa menciptakan, demikian pula seharusnya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, telah kita sebutkan tadi dalil pertama yang penulis bawakan, kemudian kita akan lanjut ya membacakan dalil kedua yang penulis bawakan di dalam bab ini, di dalam surat Fatir ayat ke-13 ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min dunihi la ma yamlikuna min kitmir. Ya. Orang-orang yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak memiliki sesuatu apapun, ya, walaupun ya setipis kulit ari, mereka tidak memiliki, tidak menguasai apapun. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun ya kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, mereka sekali-sekali tidak pernah mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, padahal mereka tidak dengar. Tapi kalaupun mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tak akan bisa menjawab, tidak akan bisa mengijabah, mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka itu ya mengingkari ya perbuatan syirik yang kalian lakukan itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepadamu ya seperti apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini ya keadaan orang-orang yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya orang-orang yang menyeru kepada berhala-berhala, ya, kepada nabi-nabi misalnya, atau kepada malaikat, ya, dan yang semisal dengan itu, ya, bahwasannya mereka adalah sesuatu yang lemah, ya, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan, ya, tidak bisa mendengar, ya, doa daripada orang-orang yang berdoa, ya.
Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengijabah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Yang bisa mendengar hanyalah Allah. Yang mendengar doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Ya, bahwasannya yang bisa mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita hanyalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam ayat ini ada dalil yang tegas bahwasannya syirik itu ya sangatlah jelas kebatilannya. Ya, karena apa-apa yang diminta selain Allah, mereka tidak bisa mengabulkan, tidak bisa mendengar ya orang-orang yang berdoa kepadanya. Faedah yang bisa kita simpulkan ya, yang pertama butlanus syirki bid-dalilil qati' wal burhanil wadih. Ya, kebatilan syirik itu dengan dalil yang jelas ya dan bukti yang nyata. Ya, sangat nyata. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, lihatlah keadaan mereka. Ya, mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Ya, ini adalah sesuatu yang jelas yang bisa kita nampak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bayanus syurutil lati yajibu tawaffuruha fil mad'u al-mustaghath bihi wahya. Disebutkan ada syarat-syarat yang wajib terpenuhi ya agar sesuatu itu bisa dimintai. Seperti yang pertama, mulkuhu lima tuliba lahu atau tuliba minhu. Yaitu sesuatu yang kita minta itu kepadanya, dia harus memiliki kekuasaan terhadap apa yang kita minta. Misalnya rizki. Ya. Ketika kita meminta kepada sesuatu atau seseorang, minta rizki, apakah orang tersebut menguasai rizki atau tidak? Kalau tidak, maka lepas baginya satu syarat. Ya, maka tidak pantas untuk diibadahi, untuk diminta. Kemudian yang kedua, sama'uhu atau sima'uhu li du'ai man da'ahu. Ya, yaitu yang kedua hendaknya yang diminta itu mendengar, bisa mendengar, memahami permintaan. Ya, apakah berhala-berhala itu mendengar? Apakah wali-wali yang telah meninggal, orang-orang soleh yang telah meninggal mendahului kita itu mendengar permintaan seseorang? Kalau tidak mendengar, batallah dua syarat. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-qudrah ala ijabatihi, kemampuan untuk menjawab permintaan. Jadi ada 3 syarat yang hendaknya ada ya pada sesuatu yang kita mau meminta kepadanya. Ya, kalau tidak ada ketiga syarat ini maka batallah, tak pantas untuk dimintai. Ya, yang pertama adalah penguasaan mutlak, memiliki kekuasaan. Yang kedua, sesuatu itu harus bisa mendengar. Ya, yang ketiga, sesuatu itu harus bisa mengabulkan permintaan. Kalau tidak bisa maka tidak usah ya untuk meminta kepadanya, karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Justru perbuatan tersebut bisa menyerumuskan seseorang di dalam kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqin la 'alal dhanni wat takharrus wat taqlidil a'ma. Bahwasannya akidah itu dibangun di atas ya dalil dan keyakinan. Tentunya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dibangun di atas persangkaan ya dan sesuatu yang diada-adakan ataupun taklid buta. Tidak demikian. Perkara akidah, perkara keyakinan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, malaikatnya, dan seterusnya, ini harus dibangun di atas dalil. Ya, tidak bisa seseorang ya berkata ataupun berfatwa mengenai akidah ini berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan prasangkanya, keinginan hatinya, ataupun dia taklid buta kepada orang-orang yang dia tidak mengetahui dalilnya. Tidak benar. Ya, kemudian yang selanjutnya, itsbatu ilmillahi biawaqibil umur. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akibat dari semua perkara-perkara. Akhir dari setiap perkara Allah Maha mengetahui. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan ya. Kita akan membacakan dalil berikutnya. Ya, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Anas radhiyallahu an qala syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun sujju aw sajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ya di dalam hadis dari Anas radhiyallahu an bahwasannya beliau berkata sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada waktu ya perang Uhud ya terluka wajahnya dan patah giginya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana beruntung ya suatu kaum yang mana kaum tersebut menyakiti, mencederai nabi mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Ya, tidak ada bagimu suatu perkara. Ya, urusan itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebutkan di dalam hadis ini bahwasannya Anas ya mengabarkan apa yang terjadi bagi Nabi SAW pada saat perang Uhud itu, ya di mana di sana terjadi ya bala, imtihan, cobaan ya dari ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu Nabi SAW tertimpa ya luka ya di badannya ya, fa ka'annahu lahiqahu ya'sun min falahi kuffarin Quraisy fakila lahu bisababi dzalik. Maka pada waktu itu pun pada saat Nabi SAW terluka, turun pula firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Ya, bahwasannya perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tanganmu ya Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam hadis ini ya ada dalil akan kebatilan kesyirikan yaitu ya di annahu idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadafa an nafsihi dhar aw dur wa laysa lahu minal amri syai' fa ghairuhu min babi aula. Ya, karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyingkirkan bahaya untuk dirinya sendiri. Ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah takdirkan itu menimpa sesuatu maka akan tertimpa. Ya, Nabi sendiri tidak bisa menyingkirkan bahaya untuk dirinya. Maka selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih lagi tidak bisa. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil, butlanu syirki bil awliya'i was salihin li'annahu idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Ya. Batilnya kesyirikan ya kepada wali-wali dan orang-orang soleh, yaitu seseorang beribadah meminta kepada wali-wali dan juga orang-orang soleh. Ya, karena Nabi sendiri tidak bisa atau ya menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya, demikian pula tentunya selain daripada Nabi itu lebih lagi tidak bisa ya menyingkirkan bahaya yang akan menimpa pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya wuqu'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i alaihim as-salatu wassalam. Ya, bahwasannya bala itu, ujian itu menimpa juga kepada para nabi itu. Ya, para nabi dan rasul itu mendapatkan ujian, ya mendapatkan bala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi juga mendapatkan ujian pada saat perang Uhud, ya. Terluka wajahnya, patah giginya. Ya, demikianlah orang-orang yang mendakwahkan kebenaran. Ya, ada kalanya dia akan mendapatkan ujian dan cobaan di dalam jalan dakwah ini. Ya, di sana ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini, tidak suka dengan Islam ini kalau maju dan berkembang sehingga diketahui oleh setiap orang. Ya, banyak orang-orang yang menghalang-halangi ya dakwah Islam ini. Ya, oleh karenanya
Ini adalah suatu yang harus kita renungi dan kita sadari bahwasannya kita akan tetap mendapatkan bala ujian ya sebagaimana para pendahulu kita, para nabi telah mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wujubu ikhlasil ibadati lillah li'annahu huwallazi lahul amru wahda. Wajibnya ia mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu huwallazi lahul amru wahda. Karena setiap perkara itu kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang bisa mengabulkan sesuatu, menerima sesuatu. Ya Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatunya. Ya. Allah lah yang menerima amalan dan Allah pula lah yang membalas amalan tersebut. Ya, oleh karena sepantasnya dan seharusnya agar kita setiap kaum muslimin dan muslimat mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala macam kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya mungkin yang besar ya setiap kita telah meninggalkannya. Namun yang kecil ya siapa yang bisa merasa aman? Ya dari rasa ria, sum'ah dan yang semisal dengan itu. Oleh karenanya mari kita ya terus belajar agar kita bisa menjauhi segala macam bentuk kesyirikan ya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya masyru'iyatus sabri wa tahammulil adza wad-darar fi sabilid da'wati ila Allah. Ya disyariatkan kita sabar dan menanggung ya gangguan-gangguan dan mara bahaya di dalam dakwah ini. Ya kita disyariatkan untuk bersabar. Nabi ya telah mencontohkan hal tersebut. Ya terluka wajahnya, ya patah giginya. Ya oleh karenanya kita harus sabar. Ya di dalam dakwah ini kita juga harus sabar dan kita ya mengingat ya para pendahulu kita bahasanya mereka jauh lebih berat ujiannya, cobaannya jauh lebih susah daripada apa yang telah kita dapatkan di dalam dakwah kita ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.